Telaga Madirda terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Letak strategis Telaga Madirda terletak kurang lebih 39,8 km dari pusat kota Surakarta. Secara geografis, wilayah Kecamatan Ngargoyoso terletak di 21,5 km arah timur laut dari ibu kota Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Ngargoyoso terletak pada posisi 7 derajat 34 menit hingga 7 derajat 38 menit 50 detik lintang selatan dan 11 derajat 3 menit 40 detik hingga 11 derajat 11 menit 30 detik bujur timur. Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso adalah 6.533,942 hektar dengan ketinggian rata-rata 772 meter dari permukaan laut. Kecamatan Ngargoyoso berada di lereng Gunung Lawu sehingga mempunyai kondisi alam yang masih cukup terjaga, seperti terdapat hutan dan perkebunan, seperti perkebunan teh dan perkebunan karet. Untuk batas wilayah Kecamatan Ngargoyoso, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Jenawi, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tawangmangu, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Karangpandan, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Untuk Desa Berjo sendiri terletak di dataran tinggi tropis dengan ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut. Desa Berjo memiliki suhu harian rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius. Telaga Madirda adalah sebuah telaga alami yang terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Telaga ini berada di ketinggian kurang lebih 1050 meter dari permukaan laut. Nah, sebagai tempat wisata, Telaga Madirda memiliki pesona alam yang unik, yaitu berbentuk seperti lingkaran tapi tidak beraturan. Nah, keunikan lainnya yaitu airnya yang tidak pernah surut. Telaga ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan tentu ada sejarahnya. Dan mari kita dengarkan sejarah dari Telaga Madirda. Oke, Telaga Madirda diambil dari cerita tentang Sugriwa, Subali, dan Anjani, 3 orang kakak beradik. Madirda artinya tempat yang memabukkan. Telaga ini ada disebabkan oleh Cupu Manik Astagina yang jatuh diperebutkan antara Sugriwa, Subali, dan Anjani. Oke, langsung ke ceritanya. Alkisah, ada sepasang suami istri bernama Dewi Indradi dan Resi Gutama yang memiliki 3 orang anak, yaitu Retno Anjani, Subali, dan Sugriwa. Dewi Indradi, sang ibu menyerahkan pusaka pada anak pertamanya, yaitu Retno Anjani. Lantas kedua saudaranya lain merasa iri. Nah, sang ayah yang tidak ingin adanya perselisihan di antara ketiga anaknya akhirnya membuang benda pusaka tersebut. Nah, cupu yang menjadi rebutan tadi akhirnya dibuang oleh Resi Gotama. Cupu itu terbuang jauh dan terpisah antara badan cupu dan tutupnya. Secara ajaib, Cupu Manik Astagina kemudian berubah menjadi sebuah telaga yang memiliki air yang sangat jernih dan tidak pernah kering yang kita kenal dengan nama Telaga Madirda. Areal telaga ini memiliki luas sekitar 3,5 hektar. Cerita rakyat Telaga Madirda sebenarnya memiliki beberapa versi, tapi yang dikenal oleh masyarakat Desa Berjo adalah versi yang ini. Nah sobat, ketika kamu ingin berkunjung ke Telaga Madirda pada siang hari karena cuacanya sangat terik, jangan lupa untuk pakai sunscreen, bawa topi, dan juga memakai pelindung kepala ataupun kacamata. Nah, kalau kamu ingin menginap, jangan lupa untuk membawa penghangat badan karena hawa di sini sangat dingin khas pegunungan.
Potensi-potensi bencana di Kecamatan Ngergoyoso. Yang pertama, tanah longsor. Berdasarkan tabel, dapat diketahui jumlah kejadian tanah longsor pada setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Pada gambar menunjukkan peta kejadian tanah longsor di Kabupaten Karanganyar tahun 2016 hingga 2019. Semakin gelap warna suatu kecamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah kejadian tanah longsor di kecamatan tersebut. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga 2019, Kecamatan Ngargoyoso dan Jatiyoso memiliki frekuensi kejadian tanah longsor paling tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 131 kali kejadian. Kecamatan Matesi, Tawangmangu, Karangpandan, dan Jenawi memiliki frekuensi kejadian longsor sedang, yaitu antara 38 sampai 130 kejadian. Sedangkan kecamatan lain yang berwarna paling terang memiliki kejadian longsor kurang dari 38 kali dalam 4 tahun terakhir. Berdasarkan peta sebaran, dapat diketahui bahwa di daerah Kecamatan Ngargoyoso terdapat 41 titik longsor. Adapun jenis longsor yang terjadi sebagian besar jenis translansi dengan material tanah, kerikil, dan batuan. Sebaran titik longsor di Kecamatan Ngargoyoso terjadi merata di sebuah desa. Adapun perinciannya adalah Desa Dukuh sebanyak 9 titik, Blegok 2 titik, Jatirejo 1 titik, Ngargoyoso 6 titik, Kemuning 5 titik, Sukor Gunung 10 titik, Pilimulyo 3 titik, dan Desa Berjo 5 titik. Potensi yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Gunung Lawu maupun di sekitarnya rawan terjadi pada saat musim kemarau. Penyebabnya gesekan antar pohon maupun olah manusia yang tidak bertanggung jawab. Pada gambar yang menunjukkan peta kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Karanganyar tahun 2016 hingga 2019. Semakin gelap warna suatu kecamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah kejadian kebakaran hutan di kecamatan tersebut. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga tahun 2019, Kecamatan Karangpandan memiliki frekuensi kejadian kebakaran paling tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 106 kali kejadian. Kecamatan Karanganyar, Matesi, dan Ngargoyoso memiliki frekuensi kejadian kebakaran sedang, yaitu antara 25 sampai 106 kejadian. Kecamatan lain yang berwarna paling terang yaitu ada 12 kecamatan memiliki jumlah kejadian kebakaran kurang dari 25 kali dalam 4 tahun terakhir. Potensi bencana yang selanjutnya itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, angin puting beliung, dan badai taifun. Cuaca ekstrim terjadi di Kabupaten Karanganyar yaitu angin puting beliung atau angin ribut. Pada gambar yang menunjukkan peta kejadian angin ribut di Kabupaten Karanganyar tahun 2016 hingga 2019. Semakin gelap warna suatu kecamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah kejadian angin ribut di kecamatan tersebut. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga 2019, Kecamatan Keramat dan Ngargoyoso memiliki frekuensi kejadian angin ribut paling tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 239 kali kejadian. Kecamatan Mojogedang dan Jenawi memiliki frekuensi kejadian angin ribut sedang, yaitu antara 120 sampai 239 kejadian. Kecamatan lain yang berwarna paling terang sejumlah 12 kecamatan memiliki jumlah kejadian angin ribut kurang dari 120 kali dalam 4 tahun terakhir. Dari penelitian yang dilakukan, terkonfirmasi bahwa terdapat 4 potensi bencana yang menjadi ancaman bagi kegiatan wisata di destinasi wisata Kecamatan Ngargoyoso, yaitu meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim. Sedangkan tipologi mitigasi bencana pada destinasi wisata terbagi menjadi 8 tipe, mitigasi bencana pilihan A sampai dengan H. Untuk Telaga Madirda termasuk ke dalam tipe A. Tipe ini berfokus pada komponen mitigasi bencana berupa kegiatan peningkatan kapasitas dan kesadaran
rekayasa berbasis mitigasi bencana, dan kerjasama dalam hal kebencanaan. Wujud penerapan mitigasi bencana yang ada pada tipe ini sangat beragam. Beberapa wujud penerapan tersebut diantaranya yaitu penambahan atau pembangunan saluran air, pengelola melakukan forum diskusi mengenai kebencanaan, penerapan konsep tebang pilih pohon, kerjasama dalam hal kebencanaan dengan masyarakat sekitar, pemerintah setempat, dan instansi lainnya. Setelah dikaji lebih lanjut, mitigasi bencana pada tipe ini secara khusus diimplementasikan di destinasi wisata dengan karakteristik jenis wisata alam dengan ancaman bencana berupa cuaca ekstrim.